Diceritakan pada masa itu di mana umat manusia sudah banyak melakukan dosa dan kerusakan pada bumi yang membuat Tuhan murka dan memutuskan untuk membinasakan manusia seperti pada kisah Nabi Nuh. Namun berbeda pada film ini di mana Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk membinasakan manusia dengan cara manusia itu sendiri kerasukan malaikat yang membuatnya seperti para zombie. Berfokus kepada salah satu malaikat yang membelot dari perintah Tuhan. Dia bernama Michael, di mana dia memilih datang ke bumi untuk menyelamatkan salah satu bayi yang diyakini akan membawa perubahan kepada umat manusia itu sendiri di masa depan. Setelah mengobati luka di punggungnya akibat potongan sayapnya, Michael pun pergi ke suatu tempat untuk mengambil senjata dan berperang dengan umat manusia yang sudah dirasuki para malaikat. Dan tak lama pun muncul beberapa polisi yang melihat Michael dan menyuruhnya untuk menyerahkan diri. Berhasil menyandra salah satu polisi, tiba-tiba polisi lainnya pun kerasukan dan menembak polisi rekannya tersebut. Berhasil melumpuhkan polisi tersebut, Michael pun melarikan diri dengan cara menggunakan kendaraan polisi tersebut. Scene berpindah ke salah satu rest area di mana kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Charlie di mana diyakini tengah mengandung seorang bayi yang diyakini bayi itulah yang akan membawa perubahan kepada umat manusia di masa depan. Satu hal yang menarik adalah pria yang menghamili Charlie adalah pria yang tak bertanggung jawab alias trot leor begitu saja. Namun pria yang berada di sebelahnya, dia bernama Jeb yang mana dia menawarkan dirinya dan siap bertanggung jawab dari kehamilan Charlie. Dan Jeb pun bertanggung jawab dari pembuahan hasil pria lain tersebut. Sedikit cuilan di mana Jeb sendiri adalah anak dari si pemilik rest area dan Charlie adalah waiters atau karyawati di mana tempatnya bekerja saat ini. Dan rest area itu pun yang akan menjadi tempat bertahannya mereka dari segala serangan dan cobaan dari para malaikat. Di sisi lain terlihat ayah Jeb yang sedang mengoprek televisi renyeknya karena tidak memakai TV digital dan beberapa pelanggan yang masih terlihat normal-normal saja awalnya. Hubungan Jeb pun cukup baik dengan ayahnya sampai Jeb mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Charlie. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Charlie hamil dari seorang pria yang tak bertanggung jawab. Tentu babak mana yang mau anaknya menikahi seorang wanita yang sudah memiliki aset dari pria lain. Terlihat dari kejauhan sebuah badai pasir yang mendekat dan faktanya itu adalah segerombolan lalat yang sedang berimigrasi karena mengetahui akan datangnya para malaikat. Dan di dalam resto sendiri terlihat televisi yang masih renyek, di mana orang-orang di kota sudah kerasukan dan hanya merekalah yang belum dirasuki. Alasan tersebut itu karena mereka dekat dengan si bayi yang mana para malaikat tidak bisa mendekati si bayi. Dan mereka yang berada di sini bisa terlindungi dari para malaikat tersebut. Sampai tibalah salah satu pengunjung di mana itu adalah jenis nini-nini di mana dia berniat untuk makan siang di rest area tersebut. Terlihat normal-normal saja namun keanehan pun muncul di saat si nenek mulai memaki-maki pengunjung lainnya. Bahkan si nenek pun mulai menggigit salah satu pengunjung tersebut. Dan dia pun berjalan di sebuah dinding bangunan yang membuat mereka harus menembak mati si nenek.
Melihat salah satu pengunjung yang terluka, Kentung yang seorang koki pun bergegas membawanya ke rumah sakit. Namun mereka harus terhalang oleh gelombang lalat yang sedang terbang seperti badai pasir. Dan akhirnya mereka pun memilih untuk kembali ke rest area, di mana mereka pun terlihat kebingungan dengan mayat si nenek yang terlihat tak lazim. Tak mau ambil pusing, mereka pun mencoba menguburnya sampai tibalah mobil polisi, di mana itu adalah Michael. Terlihat seperti bukan polisi pada umumnya, si bapak pun menodongkan senjatanya sampai tibalah Kentung yang melerainya. Dengan maksud dan tujuan tertentu, tanpa alasan pun Michael langsung memberikan mereka senjata untuk berlindung dari sesuatu yang tak mereka ketahui. Sampai tibalah malam hari di mana mereka telah bersiap dan berjaga di atas gedung, sampai tibalah muncul salah satu mobil es krim Mix Queen yang berhenti tepat di depan mereka. Hingga saatnya si tukang es krim keluar dari mobil yang langsung berubah menjadi zombie erang-erang, sontak mereka pun langsung menembaknya hingga meninggoy. Tak hanya di situ, terlihat beberapa mobil yang muncul menuju ke tempat tersebut yang tentu ini tidak bisa dibiarkan. Michael pun beserta kawan-kawan pun langsung melakukan serangan terhadap mereka agar tidak masuk ke dalam resto. Tetapi si pelanggan yang terluka pun harus ditarik dan dibawa oleh salah satu zombie, dan si istri hanya bisa menangis dan teriak. Dan Michael pun mencoba menembaki mereka semua yang mencoba masuk ke dalam resto. Setelah selesai pun si bapak mencoba bertanya kepada Michael apa yang sebenarnya terjadi. Dan tak ada pilihan lain, Michael pun menceritakan apa yang sebetulnya mereka hadapi. Beberapa dari mereka pun nampak tak percaya, namun setelah apa yang mereka lewati, mau tak mau mereka pun harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Michael. Last time God lost faith in man. This time he sent what you see outside. They're possessed. The weakest willed are the easiest to turn. Possessed by what? Angels. No, wait. In my version. Yeah, that's right. Yesterday I was fucking Santa Claus. I mean, Because your child is the only hope humanity has of surviving. Can't be happening to me. I mean, I'm nobody. I'm just a waitress. They just want the child dead. Something much worse is on the way. Tepat di keesokan harinya, ternyata pengunjung yang semalam ditarik oleh zombie ternyata masih selamat dan terikat di luar sana. Terlihat beberapa luka dengan badannya yang dipenuhi benjolan yang berisikan nanah panas. Si istri yang melihatnya pun mencoba keluar untuk menyelamatkan, dan si Kentung yang melihatnya pun mencoba melerainya. Namun naas, dia harus mati akibat terkena nanah panas yang membuat tubuhnya harus melepuh akibat ledakan dari sang suami tersebut. Merasa si teteh begitu ngadoja, mereka pun memutuskan untuk mengikat si teteh tersebut. Kembali ke malam hari, terlihat si botak dan si wanita tengah berjaga di atap gedung, dan muncullah sebuah mobil yang berisikan seorang ayah dan anaknya yang berniat untuk mengisi BBM jenis Pertalite. Tak lama, datanglah gerombolan mobil di mana itu adalah orang-orang yang sudah kerasukan. Saat si botak menyuruhnya masuk ke dalam mobil, si ayah pun harus ditabrak oleh salah satu dari mereka. Si botak pun bergegas loncat dari atap untuk menyelamatkan bocah tersebut, namun apesnya itu adalah sebuah jebakan yang dibuat para gerombolan zombie. Naas, si botak pun harus mati di tangan bocah tersebut. Si wanita pun mencoba membantu, namun sial, dia harus terkepung oleh para gerombolan tersebut.
Michael dan kawan-kawan yang berada di dalam pun tidak bisa berbuat banyak karena jika mereka keluar justru itu akan mengancam nyawa mereka sendiri. Sampai tibalah Michael pun keluar dan menembaki mereka semua dan menyelamatkan si wanita tersebut. Open the door. Dan saat berada di dalam, tiba-tiba Charlie melihat si anak sudah berada di dalam dengan pisau yang sudah di tangannya. Si bocah pun langsung menyerang Charlie yang hampir saja menusuk perutnya. Beruntung Michael datang dan melempar bocah tersebut dan Jeff pun langsung menembakinya hingga tewas. Tak lama Charlie pun merasakan sakit di perutnya yang artinya dia akan melahirkan si cabang bayi tersebut. Dan bertepatan itu pun terdengar suara trompet sangsakala yang membuat semua benda bergoyang. Dan itu adalah tanda-tanda kedatangan malaikat lainnya yang ingin menghabisi si bayi dengan tangannya sendiri. Saat Charlie berhasil melahirkan bayinya, si wanita ngadojak yang diikat pun langsung merampas bayinya untuk diberikan kepada mereka apa yang mereka mau, yaitu bayi tersebut. Beruntung Michael sempat menembaknya dan bayinya pun berhasil selamat. Dan tibalah saatnya malaikat lain pun datang yang bernama Gabriel. Cahaya terang bulan pun nampak menyinari wajahnya. Bukan bermaksud untuk menghitung amal soleh, justru Gabriel langsung menyerang si bayi dan beserta si Jeff. Bahkan tembakan dari si ayah pun mampu dia tangkis dengan sayap besinya hingga dia harus tewas oleh sayap besi tersebut. Dengan cepat Michael pun menyuruh Jeff dan Charlie segera pergi dari tempat tersebut. Dan di sini pun akan terjadi pertarungan dari kedua malaikat. Namun sebelum itu Gabriel mengungkapkan kekecewaannya kepada Michael di mana dia telah menolak perintah Tuhan. Dan Michael pun menjawab bahwa meskipun manusia adalah makhluk perusak dan pendosa, namun masih ada sedikit kebaikan yang masih bisa dipertahankan. Karena Michael sudah tidak bisa diajak kompromi, Gabriel pun mengeluarkan gabah besi mulianya, sedangkan Michael lebih memilih AK-47 legendarinya untuk melawannya. Dan pertarungan pun sudah tak terbendung lagi hingga Michael pun harus tewas layaknya manusia pada umumnya. Melihat hal itu, Gabriel pun menangis karena pada dasarnya dia tak ingin membunuh saudaranya sendiri. Tapi tiba-tiba tubuh Michael pun berubah menjadi cahaya ilahi dan lenyap begitu saja. Di waktu yang bersamaan Charlie dan yang lainnya pun dalam perjalanan kabur, tiba-tiba muncul tato di tubuh Jeff yang merupakan pertanda bahwa Jeff dipilih untuk menggantikan Michael sebagai pelindung si bayi. Seketika mereka pun dikagetkan dengan kehadiran Gabriel di atas mobil dan hal itu pun membuat mobil mereka terguling dan membuat si wanita harus tewas seketika. The baby. Alive. Audrey. Mereka pun berlari ke atas bukit, tetapi Gabriel berhasil mengejarnya. Dan saat Gabriel akan menghabisi Jeff, muncullah Michael dari langit dengan sayap besinya yang telah utuh kembali. Tanpa banyak berpikir, Gabriel pun langsung menyerang Michael, namun dia kalah dan pedang pun siap menebas lehernya. Gabriel pun menyuruh Michael segera membunuhnya karena Gabriel tidak akan memberikan rasa kasihan sedikit pun. Namun Michael justru tidak membunuhnya. Michael pun mengatakan bahwa hal itulah yang membuat Tuhan kecewa terhadap Gabriel, di mana dirinya yang tidak memiliki rasa saling mengasihi satu sama lainnya.
Mendengar hal itu pun Gabriel menyadari bahwa ini hanyalah sebuah ujian dan tes untuk mereka berdua. Merasa gagal dalam ujiannya, Gabriel pun memilih kembali dan meminta remedial kepada Tuhan. Michael pun mengatakan bahwa tugasnya telah selesai dan kini giliran Jeb dan Charlie, di mana tugas mereka adalah melindungi dan membimbing si bayi untuk menyebarkan kebaikan kepada umat manusia. Dan disinilah dimulai kisah mereka untuk menuju ke barat bersama Biksu Tong. Enggak bercanda. Dan film pun selesai.